Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati dimanapun saudara berada. Hari Minggu beribadah dengan keluarga adalah hal yang paling terindah. Dan ada satu lagu yang saya mau nyanyikan buat kita sebelum kita dengar firman Tuhan, bahwa harapan kita dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Karena kasih Bapa dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata bagiku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara yang tahu lagu ini akan bersama dengan saya bangkitkan iman saudara. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, yes Lord, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku tak sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Yes, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, yes. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Haleluya. Ini hari Minggu, ini hari kemenangan orang Kristen karena bertemu dengan Bapa. Hari yang khususkan oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Maka yakinkan hari ini bahwa harapan saudara sungguh-sungguh engkau percaya bahwa tidak pernah mengecewakan dalam Tuhan. Ada hari esok, ada kemenangan yang luar biasa, dan saya yakin bahwa hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kembali iman saudara. Saya akan bicara tentang satu tema yang luar biasa. Stop begging and start receiving. Stop untuk mengemis dan mulailah start untuk menerima kuasa. Yang saya ingin bahas adalah bagaimana caranya kita sekarang mulai berdoa. Ada banyak orang yang mungkin berdoa tapi just live, hanya di lidah saudara, hanya di mulut saudara. Saudara seperti mengemis tetapi nggak ada harapan, tapi nggak ada iman di dalam doa saudara. Nah, saya ingin katakan, Tuhan katakan bahwa apapun yang kau perlukan, apapun yang sedang engkau minta, sebelum engkau bakal meminta, Tuhan menjawab lebih dari yang engkau doakan saudara. Ini pengenalan akan Tuhan yang perlu saudara sadar bahwa kalau engkau mengenal Dia sebagai juru selamatmu, engkau harus yakin dan percaya bahwa doa-doamu sebelum engkau bahkan berdoa, Bapa sudah tahu yang terbaik Dia berikan. Nah, bagaimana supaya saudara tidak mengemis dengan doa-doa saudara, tetapi saudara mulai doa dengan satu kepercayaan bahwa yakin Dia maha kuasa, Dia besar, Dia ajaib, Dia menjawab lebih dari yang kau doakan. Karena doamu lahir dari sebuah hati yang mengenal Bapa secara pribadi, hati yang mengenal Dia. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, saya yakin engkau akan merasa aman. Semua situasi akan terjadi dengan cara yang kita nggak pernah harapkan. Hal-hal yang sedang kita hadapi adalah sebuah masalah, dan kita nggak pernah bisa minta, saya minta masalah yang kecil aja Tuhan, jangan aku dari masalah yang besar. Semua masalah datang ya datang aja. Yang perlu kita siapkan benteng roh kita adalah kita harus selalu menerima berkat Tuhan di balik masalah, menerima semua rencana-rencana Tuhan yang perlu dapat sejahtera di balik masalah. Ini yang perlu kita siapkan. Oleh karena itu, stop untuk doa yang mengemis, stop untuk meminta dengan cara yang salah, tapi mulai dengan meminta dengan sebuah keyakinan bahwa engkau menerima lebih dari yang kau harapkan, karena Bapa tahu yang terbaik buat saudara. Ya, doa dalam permohonan dengan penuh keyakinan bahwa engkau sedang menerimanya saudara, itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya, dengan iman, doa dengan iman. Adakah hari-hari ini engkau berdoa dengan iman, atau engkau berdoa tapi dengan cengeng? Ya, di dalam kitab Efesus 6 ayat 18, kita akan baca ayat ini, penting buat kita ya. Efesus 6 ayat yang ke-18, saya akan bacakan buat saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, Tuhan katakan di dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, doa harapan. Ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ini satu bagian penting saudara, bahwa doa saudara harus doa yang lahir dengan sebuah permohonan. Di setiap waktumu ada permohonan dan berjaga-jaga dalam doamu. Berjaga-jaga supaya jangan doamu itu adalah doa yang putus asa.
berjaga-jaga supaya jangan sampai hal atau masalah yang Tuhan izinkan engkau hadapi, engkau tidak menangkap pesan roh. Ada apa di balik segala sesuatu, sehingga doamu bukan lagi doa yang punya kuasa, yang mengikrarkan Tuhan Maha Kuasa, tapi doamu doa yang mengemis. Nah, saudara, di ayat ini sangat jelas Tuhan berkata bahwa berdoa dengan permohonan di setiap waktu di dalam roh, doa di dalam roh. Apakah engkau sedang berdoa dengan iman atau doa dengan cengeng? Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Orang yang cengeng, kita tahu orang yang cengeng itu kekanak-kanakan, dan orang kanak-kanak itu mau dimengerti. Tuhan tidak mau doa saudara doa yang Tuhan tolong, aku mau kau mengerti saya. Tapi kita harus berdoa bukan doa yang cengeng, tapi doa yang tahu isi hati Tuhan. Bukan soal menangis atau tidak menangis dalam doa saudara, ya, tapi doa yang lahir di dalam roh. Tadi dalam Efesus berkata, berdoalah di dalam roh dan berjaga-jagalah. Yesus berdoa saudara, dia berdoa tapi bukan doa dengan cengeng, mengharapkan yang dia mau itu terjadi. Bukan, dia mau dia dimengerti, bukan. Tapi Yesus berdoa saat ada rasa yang sangat mengerikan seperti mau mati rasanya. Dalam kitab Matius 26 ayat 42 berkata, dia berdoa, dia merasa seperti mau mati rasanya. Dan ada sebuah permintaan yang dia minta daripada Tuhan. Kalau boleh, lalukanlah rasa ini, cawan ini, yang pahit ini, yang gak enak ini daripadaku. Tapi dia sadar bahwa harus menjalankan apa yang jadi kehendak Bapa dan bukan kehendak dirinya. Dan itulah yang adalah tujuan orang-orang percaya. Semua situasi boleh terjadi berganti-ganti, masalah besar, masalah kecil, tapi yang gak boleh berubah adalah imanmu di dalam Tuhan. Bahkan imanmu harus bertambah-tambah di dalam Dia. Alkitab berkata kalau engkau kurang beriman, mintalah kepada Tuhan supaya engkau ditambahkan iman. Bukan doa yang cengeng, doa yang mau mengerti, doa yang memohon akan supaya aku didengar. Tidak, Tuhan meminta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia mau berkata bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa, karena dia tahu tujuannya harus sampai di kayu salib. Kalau saudara tahu tujuan saudara adalah memuliakan nama Tuhan, saya percaya engkau tidak menangisi segala hal yang terjadi, tapi engkau meminta belas kasih Bapa dengan doa, kehendakmu Bapa nyata. Apa yang kami harus lakukan Bapa di tengah-tengah situasi, apa yang harus kami lakukan? Di dalam Markus 14 ayat 36, saya akan bacakan kepada semua. Yang punya Alkitab silakan dibuka. Markus pasal yang ke-14 ayat 36. Alkitab katakan seperti ini. Dia berkata saat Tuhan berdoa, dia berkata seperti ini kepada Bapa. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah saudara lihat ini, doa yang hari-hari ini yang saudara harus berdoa dengan cara doa adalah doa yang percaya bahwa apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Karena dia tahu yang terbaik buat saudara. Nah bagaimana doa yang memang secara daging kita rasa ini ada hal yang tidak mengenakan. Betul, seperti Yesus juga pada secara daging dia merasakan bahwa kalau boleh cawan ini lalu, karena bagaimana ada yang mustahil. Yes, dia tahu secara daging dia merasakan ada hal yang berat. Tapi kembali lagi dia tahu tujuannya, sehingga dia berkata, tapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, apa yang kita sedang doa hari-hari ini saudara? Stop mengemis, stop mau supaya dimengerti, tapi mulailah mengerti apa menjadi isi hati Tuhan. Mulai receive, mulai mengambil pesan-pesan roh. Apa yang harus engkau lakukan? Ya, bagaimana engkau harus bergerak dengan doa-doa yang mengerti hati Tuhan. Jangan berdoa dengan cengeng. Itu orang yang tidak beriman karena tidak percaya akan kuasa Tuhan. Orang yang berdoa dengan cara cengeng, orang yang gak ngerti kuasa Tuhan. Orang yang berdoa dengan cara cengeng, orang yang penuh dengan roh ketakutan. Tuhan ada rasa takut yang begitu dalam dan mau mati rasanya. Itu manusia banget. Dan saya tahu semua kita sedang mengalami hal itu hari-hari ini. Tetapi yang Tuhan mau kita belajar dari dia saat dia berdoa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Dan ini cara
Bagaimana kita ngerti seperti Tuhan, dia tahu bahwa tujuannya harus sampai di kayu salib sebagai maksud penyelamatan dunia ini. Sama sebagai maksud bagaimana orang-orang mengenal Tuhan. Kita doa dengan cara merebut, mengambil dalam kuasa otoritas ilahi. Mulai doa yang menerima dengan kuasa bahwa Allah sanggup dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Betul, kita percaya itu doa yang benar. Nah, kita lihat Ayub, ya, bahkan dia berusaha mencari Tuhan dengan doa-doanya. Nah, kita mencatat dalam Ayub 23 ayat 8 sampai dengan 17. Dia berlari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, mencari Tuhan dengan doa-doanya. Tapi dia nggak bertemu Tuhan. Tapi kita belajar bagaimana doanya doa yang iman. Bukan doa yang cengeng, tapi doa yang dia percaya. Walaupun engkau nggak ada di timur saat aku berdoa, di barat engkau nggak ada, di utara engkau nggak ada, selatan engkau nggak ada, tapi aku percaya seandainya engkau memuji aku akan muncul seperti emas murni. Karena apa? Dia tahu firman Tuhan, firmannya dia pegang pagi siang malam, dan dia tahu apa yang ditimpa oleh dia tak satu pun di luar dari kontrol Tuhan. Semuanya Tuhan mengkontrol. Bahkan kita ingat satu tokoh yang bernama Yusuf. Walaupun orang-orang terkasih satu keluarga mencelakai dia, orang-orang yang dia berharap menunjukkan kasih kepada dia, semua membenci dia. Tetapi saat yang tepat, ya, Tuhan mengajarkan dia untuk bagaimana mengerti bahwa yang namanya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan celaka. Walaupun banyak orang mencelakai, sehingga dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang engkau mereka yang jahat kepadaku, tetapi Allah memakainya untuk kebaikanku. Ini luar biasa. Jadi nggak ada satu hal yang terjadi tanpa kontrol Tuhan. Kita baca sebentar dalam kitab Ayub pasal 23, saudara. Ya, ini firman Allah yang luar biasa. Kitab Ayub pasal 23. Saudara punya Alkitab, buka dengan saya bersama-sama. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Ya, ini perjalanan Ayub. Kita belajar melihat hari-hari ini. Stop, bahkan mungkin doa saudara sudah gak punya kuasa. Hanya Tuhan berkati bangsa. Come on please. Jangan doa yang cengeng. Doa dan mulai berkata, Bapa ini aku. Tunjukkan kuasamu, tunjukkan kebesaranmu. Aku harus lakukan apa? Berikan aku kemenangan dalam iman, karena telinga rohku tajam mendengarkan engkau. Kita baca ayat 20. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Sepertinya betul kita berdoa, Tuhan belum buat apa-apa. Sama dengan Ayub, dia berdoa mencari Tuhan, sepertinya Tuhan belum buat apa-apa. Ke timur, ke barat, ke utara, selatan, artinya semua cara dia buat, dia berdoa. Tapi sepertinya Tuhan belum menjawab, Tuhan belum memberikan dia satu penyataan. Tapi lihat di ayat 10, keyakinan iman yang luar biasa yang Ayub lakukan. Dan hari ini kita mesti belajar dari firman Tuhan ini. Ayat 10 dari ayat 23. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Wow, luar biasa. Kenapa Ayub bisa bilang seperti itu? Ayat 11 menerangkan siapa Ayub. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kesimpan ucapan mulutnya. Nah lihat, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyesali apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadap dia. Kalau semuanya itu kebayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ayub percaya ada hal yang pahit yang tidak mengenakan dia hadapi, dan dia berharap di dalam tekanan intimidasi yang dia rasakan itu, dia bisa bertemu dengan Tuhan sehingga hatinya sejuk. Tapi di saat itu usahanya sepertinya sia-sia. Tapi lihat, di dalam jiwanya, di dalam soulnya, di dalam kehidupan rohaninya, dia tidak pernah meragukan tentang Tuhan sedikit pun. Bahkan dia berkata, seandainya engkau memuji aku, karena aku sudah mencari engkau ke timur, ke barat, ke utara, selatan, semua cara aku berdoa, aku berpuasa, aku mencari wajahmu, sepertinya engkau tidak ada. Lihat ya saudara,
Tapi dia yakin dalam hati rohnya bahwa Tuhan tetap melihat dia, Tuhan ada buat dia. Ini yang saya katakan, doa yang terus menarik isi hati Tuhan, doa yang terus percayakan kehendak Bapa, doa yang tidak mengemis, tapi doa yang menerima janji Allah, doa yang percaya kuasa Tuhan dinyatakan buat saudara. Dan satu contoh yang lain, Abraham. Ini tokoh Alkitab yang luar biasa, imannya luar biasa. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, kita baca sama-sama apa yang Abraham rasakan juga di dalam doa-doa yang sepertinya dia sudah mengerang, berdoa, menangis, berteriak, tapi sepertinya what happened? Tidak sesuatu pun yang terjadi. Tapi kita baca ya, Roma pasal yang keempat ya, ayat yang ke-18 saudara, haleluya, sampai dengan ayat 21. Roma 4:18 saya baca kembali saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, hanya doa pagi siang malam, doa keliling, tumpang tangan, minyak urapan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui secara jasmani, secara daging, dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malahan dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apakah saudara masih pegang janji Tuhan sampai hari ini? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap ya dan amin. Apakah saudara masih pegang janji dan firman Allah yang di dalam diri saudara? Apakah engkau masih aminkan doa-doa profetik roh yang sudah ditumpang tangan bagi saudara melalui hamba-hamba Tuhan? Pernyataan-pernyataan roh yang engkau terima melalui firman-Nya, melalui doa orang-orang lain. Apakah imanmu masih tetap berdiri sampai hari ini kepada Yesus? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap selama-lamanya buat sekitar saudara. Oleh karena itu, sekalipun gak ada dasar untuk percaya, tapi mulailah berharap dan percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa apa yang menggenapinya. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan untuk membuat semuanya indah pada waktunya. Dan bagi kita, ini waktunya Tuhan buat kita untuk mulai berdoa dengan mengambil akan kuasa Tuhan, mengambil janji Tuhan. Bukan lagi doa-doa mengemis, Tuhan mengapa, tolong saya. Ini doa-doa mengemis, doa-doa yang gak punya iman, doa-doa orang yang cengeng. Orang yang cengeng adalah orang-orang yang kekanak-kanakan, yang mau dimengerti. Tapi doalah seperti Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Kenapa Tuhan bisa bilang seperti itu? Karena mata roh Tuhan ada pada kekekalan di mana kita semua harus diselamatkan. Kayu salib adalah tujuan akhirnya, karya terbesar. Saudara dan saya kalau punya tujuan karya terbesar dalam hidup kita, bahwa hidup kita memuliakan nama Tuhan, saya percaya kita tidak akan membiarkan semua keadaan situasi mengubah sedikit pun langkah iman kita kepada Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan buat kita pagi hari ini. Doa yang dewasa, ciri-cirinya adalah doa yang dewasa, doa yang menerima dengan penuh keyakinan. Pertama, doa dengan satu keyakinan. Doa orang yang dewasa, ciri-cirinya adalah satu, doa dengan keyakinan tanpa ragu sedikit pun, maka itu akan diberikan kepada saudara. Markus pasal 11 ayat 24. Kita bacakan saudara sama-sama. Kita Markus pasal 11. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-24.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Doa yang bukan cengeng, tapi doa yang dewasa adalah doa dengan satu keyakinan, satu doa dan yakin bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang dewasa, ciri-cirinya adalah doa dengan kuasa, menerima otoritas untuk tahu apa yang harus direbut dan dihancurkan dan ditarik dan diperkatakan. Itu doa yang punya kuasa, saudara. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Kita baca sama-sama. Kitab Lukas pasal 22 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Saat Tuhan sedang mengalami sesuatu, kita baca dari 42, saudara. 42 ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Wuluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Waktu saudara semakin merasa takut, harusnya tetap doa dengan kuasa. Bagaimana cara doa dengan kuasa? Lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Bersungguh-sungguh lagi berdoa. Itu doa yang memang doa dengan kuasa. Ya, semakin tertekan, saudara semakin sungguh-sungguh berdoa. Kita baca satu ayat yang lain. Yakobus 5 ayat 17. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang pertama, doa yang dewasa adalah satu, doa dengan satu keyakinan bahwa engkau menerimanya. Yang kedua, doa dengan kuasa, yaitu engkau menerima otoritas untuk bersungguh-sungguh semakin berdoa. Dan engkau percaya, seperti yang Elia, manusia biasa berdoa, tapi dia lebih bersungguh-sungguh berdoa sehingga terjadi mujizat. Ada kuasa dalam doa, saudara. Kalau engkau ingin melihat mujizat, doa dengan kuasa. Yang pertama, doa dengan satu keyakinan bahwa engkau menerimanya. Yang kedua, doa dengan kuasa untuk merebut, untuk mengambil, untuk menghancurkan, untuk memperkatakan, dan untuk melakukan bagianmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, doa yang dewasa adalah doa dengan sukacita di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Karena menghadap Tuhan, karena engkau yakin akan janji Tuhan itu luar biasa. Saya percaya rohmu bersuka cita. Tidak ada roh duka cita, come on. Walaupun engkau menangis, tapi engkau menangis dalam roh yang percaya. Menangis dalam roh yang percaya bahwa bagi Allah gak ada yang mustahil. Dengan puji-pujian menyembah kepada Bapa yang Maha Kuasa. Mazmur 37, kita baca saudara, ayat 4 sampai dengan 5. Mazmur 37 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Wow, luar biasa. Jadi waktu engkau menyembah, memuji Tuhan, ya dalam doamu ada satu pujian penyembahan yang mengalir. Tentu ini adalah kekuatan yang luar biasa. Makanya orang kalau berdoa dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan, ya tadi, ya dia yakin dan ada kuasa, ada roh sukacita yang mengalir. Dan yang berikut, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Doa dengan sukacita di dalam pujian penyembahan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, lihat saudara, yang terjadi adalah saat Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, orang lain diberkati. Bukan cuma itu, tetapi mujizat terjadi. Mereka dalam penjara yang bersab-sab penjagaannya dan sangat ketat diikat. Setelah pujian penyembahan melepaskan. Ini kemenangan. Nah, waktu saudara berdoa harus yakin. Come on, jangan lagi doa dengan mengemis, dengan tidak ada harapan. Doa kanak-kanakan yang mau dimengerti, tapi doalah dan percaya bahwa engkau punya yang namanya satu tadi, keyakinan bahwa engkau menerima semua yang engkau doakan. Yang kedua, engkau punya kuasa. Yang ketiga, ada pujian penyembahan di dalam doa-doamu. Maka saya percaya Tuhan berikan engkau kemenangan hari ini. Come on, jangan lagi berdoa seperti orang yang cengeng, kanak-kanakan, tapi mulai berdoa dengan satu penuh harapan bahwa Allah bekerja lebih jauh dari apa yang harapkan. Dan saya yakin di dalam Tuhan ada kemenangan yang besar. Biarkan semua terjadi, biarkan semua terjadi. Tidak ada yang mengganggu iman rohmu. Sebaliknya, iman rohmu semakin kuat di dalam Tuhan karena engkau percaya Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara dan saya mengasihi Dia, kita percaya semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Ku yakin kau hadir di sini. Dan lagu ini nyanyikan bersama dengan saya sebelum kita berdoa menutup sesi saya hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirmu karena ku yakin kau hadir di sini. Oh Bapa, kami percaya rancanganmu adalah damai sejahtera. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu.
kemenangan, yes, terjadi. Ku yakin, kau hadir. Ora basyekere basanda yara base, hinayara basyekere base. Urapi kami, berikan kami kuasa otoritas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Come on, minta kuasa, minta otoritas Tuhan. Ku yakin kau hadir. Minta urapan yang baru mengalir buat saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Kuasamu terjadi di mujizatmu terjadi di kemenangan. Oh, terjadi di sini. Saya ingin berdoa saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita minta kuasa Tuhan mengalir. Haleluya. Hamba berdoa, kami menerima kuasa, kami menerima otoritas Tuhan, kami menerima janji-janji Tuhan, ya dan amin. Hamba berdoa, berikan setiap pribadi untuk berdoa dengan kuasa, bahwa kami menerima akan janji Tuhan terjadi atas kami. Hamba berdoa, berikan kami kuasa untuk memperkatakan, untuk merebut, untuk menghancurkan, untuk mengambil, untuk memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang melemahkan kami, hamba berdoa, angkat setiap orang yang melemahkan kami. Berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami kuasa otoritas. Roh-roh yang menakutkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan, Engkau ada, Engkau hidup, ada hari esok buat kami. Berikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian supaya hidup ada hari esok. Kita percaya Allah ada bagi kita hari ini, besok, dan seterusnya. Dia pegang tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Imani saudara, imani saudara. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pegang janji Tuhan, jangan pernah ragu sedikit pun. Semua boleh terjadi, kita tidak pernah tahu. Kita nggak bisa minta yang masalah sedikit saja, yang jauh dijauhkan daripada kami. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus punya keyakinan, mau masalah itu kecil, masalah itu besar, kita punya keyakinan Tuhan kita
lebih besar dari setiap masalah persoalan. Dan dia hidup, ada hari esok buat kita. Pegang tangannya, berjalan dengan dia, bawa kemenangan yang besar. God bless you all. Haleluya. Amin.